teman-teman, berjumpa lagi di UGJ Berisik, Universitas Swadaya Gunung Jati berbincang asik. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswa dari salah satu program studi Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Program studi ini mempelajari bagaimana kita merancang, membangun, dan memelihara infrastruktur. Udah tahu dong program studi yang mana? Ya, hari ini kita akan berbincang dengan mahasiswa dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Nah, berhubung ada dua mahasiswa nih yang lagi praktikum di lab, kita coba tanya-tanya mereka ya. Let's go! Halo Mas Bima, Mbak Gita. Hai, lagi ngapain? Ini Bu, kita lagi di pasangan depan. Oh, yang berapa nih? Ini K2 Maklum. Oh gitu. Oh iya, Mas Bima dan Mbak Gita ada waktu nggak? Saya mau tanya beberapa hal terkait perkuliahan di program studi teknik sipil nih. Boleh sekali Bu. Iya, barangkali informasi ini dibutuhkan oleh teman-teman yang mau masuk ke program studi teknik sipil. Ya, boleh? Ada waktu? Ada. Oke, kalau gitu kita pindah ke ruangan sebelah ya supaya ngobrolnya lebih nyaman. Ya. Oke teman-teman, saat ini saya sudah duduk bersama dua orang mahasiswa dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Pertama-tama kita coba kenalan dulu ya. Silakan Mas dan Mbak memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Fatul Bimantara, saya dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Sipil. Saya angkatan 2020 semester 4. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gita Karina. Saya dari program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik. Saya sekarang berada di semester 4 dari angkatan 20. Oke, jadi dua-duanya dari semester 4 nih ya. Oke, apa kabar nih Mas Bima dan Mbak Gita hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, saya mau tanya beberapa hal tentang pengalaman dari Mas Bima dan Mbak Gita berkuliah di Teknik Sipil UGJ nih. Nah, untuk yang pertama saya pengen tahu banget deh alasan kenapa sih Mas Bima sama Mbak Gita ini mau masuk jurusan Teknik Sipil. Pertama, kenapa saya memilih program studi Teknik Sipil? Karena pada dasarnya saya itu tadinya awam Bu, tentang Teknik Sipil itu. Saya kira itu Teknik Sipil itu PNS ya, pegawai Teknik Sipil. Ternyata setelah saya pelajari melalui YouTube dan orang-orang terkait, ternyata lebih dari itu gitu. Peluangnya besar dan juga paling intinya itu penghasilannya di atas rata-rata ya. Oke, kalau Mbak Gita gimana? Dari aku sendiri, kenapa saya mengambil teknik sipil? Karena saya dari awal tuh, dari saya memilih program itu ada sebuah motivasi dari diri saya sendiri. Di saat saya ingin mendapatkan suatu tender atau suatu proyek, saya ingin mengikutsertakan ibu saya yang kebetulan mempunyai usaha material. Jadi saya ingin ikut kerjasama dengan ibu saya. Di saat proyek itu jalan, bahan-bahan material itu dari ibu saya gitu. Ibaratkan kalau kata-kata lapangan borongan gitu ya Bu ya. Jadi saya itulah alasan saya kenapa mengambil teknik sipil. Oke, jadi maksudnya Mbak Gita di sini adalah mempelajari lebih dalam terkait teknik sipil karena memang di teknik sipil itu kan nanti akan berkaitan dengan material juga ya, yang mana kan sekarang bisnis keluarganya di material. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui nih, Mbak Gitanya jadi kontraktor atau konsultannya, nanti materialnya dari keluarga gitu ya maksudnya ya. Oke. Terus kenapa sih harus Teknik Sipil UGJ? Kan banyak tuh program studi Teknik Sipil di luar UGJ juga. Dari kita, kenapa saya memilih program studi Teknik Sipil di UGJ? Karena saya melihat akreditasi di UGJ ini Teknik Sipilnya sudah B dan sudah mempunyai nama search Majer Kuning dan melihat dosen-dosen yang sudah unggul dan fasilitas-fasilitas yang sudah mumpuni, dan saya yakin untuk mengambil di UGJ ini. Ya kalau bisa Mas, gitu ya. Karena Teknik Sipil UGJ itu bisa dibilang udah cukup maju gitu dibanding Teknik Sipil saya Majer Kuning. Terutama dari segi program dan beasiswanya justru itu banyak sekali kalau di Teknik Sipil UGJ itu.
seperti yang kemarin saya ikuti gitu kan, pertukaran mahasiswa, itu saya kaget gitu, oh UGJ ternyata bisa gitu ikut program ini, karena ya dari itu tadi kan akreditasinya yang B dan juga banyak yang mendukung dari segi univ maupun fakultasnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin lebih pas saya tanya ke Mbak Gita ya. Ini boleh sekali. Program studi teknik sipil itu punya kecenderungan ya, banyaknya tuh laki-laki yang masuk ke prodi teknik sipil. Nah, Mbak Gita sendiri nih udah cantik ya kan, cantik, kemudian ibaratnya perempuan kok mau masuk ke program studi teknik sipil. Nah, menurut pandangan Mbak Gita gimana? Oke, menurut pandangan aku sendiri, teman-teman kalian tahu nggak sosok civil engineering namanya Sylvia Halim? Beliau sudah menaungi sebuah proyek FRI dan menjadi direktur di PT FRI itu. Nah, Yang itu ya, yang di Singapura itu? iya benar banget itu. Dia juga sekarang di Singapura tapi ingin balik lagi ke tanah airnya sendiri gitu. Nah, dari sosok beliau pula saya menjadi ada inspirasi bahwa teknik sipil ini tuh tidak didominasi oleh lelaki gitu. Jadi teknik sipil ini bersifat general gitu, wanita bisa, laki-laki juga bisa. Oke, memang benar teman-teman ya. Di program studi teknik sipil itu tidak selalu laki-laki yang sukses. Banyak perempuan ya sebagai engineer khususnya di teknik sipil itu bisa sukses juga di bidang teknik sipil. Selain Sylvia Halim ya tentunya, saya pun salah satu lulusan dari program studi teknik sipil ya kan. Dan betul, saya juga menikmati bekerja di bidang teknik sipil gitu. Jadi untuk teman-teman yang perempuan nih nggak perlu ragu untuk bergabung dengan kami di program studi teknik sipil ya, karena kita perempuan maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk bisa belajar dan meraih mimpi apapun itu mimpinya, betul kan? Sekali mantap. Oke. Nah kemudian menurut pendapat kalian nih, kan program studi teknik sipil itu banyak apa ya, informasi atau isu-isu di luar sana susah loh, banyak hitungannya. Katanya banyak hitungannya atau tugasnya banyak. Nah itu benar nggak sih kira-kira? Kalau untuk teknik sipil ya memang ya Bu ya, namanya juga teknik gitu, pasti banyak hitungannya. Tapi di sisi lain juga kita nggak selalu harus hitung-hitungan, terus juga pusing. Ya, emang awal-awalnya pasti banyak isu begitu. Tapi setelah kita masuk ke dunianya ternyata nggak gitu loh, gitu kan? Teknik sipil itu ternyata banyak pengetahuan ya, ilmu lainnya justru lebih banyak. Nggak cuma cukup di struktur bangunan, tapi juga kadang jalan rel, pelabuhan segala macam itu kita mau Banyak bidangnya Ya. Kalau dari aku sendiri, sesusah apapun program studi itu wajar menurut aku. Di saat kalian ingin memilih suatu pendidikan, kalian juga harus ada resiko dong, entah kendala apapun itu pada saat menjalani jurusan yang kalian pilih gitu. Tapi aku sendiri dapat gimana ya? Jadi teknik sipil ini tuh sudah terkenal dengan solidaritas tinggi teman-teman. Jadi di saat kita mempunyai tugas besar, mempunyai tugas yang sulit untuk kita sendiri menjalankan gitu ya, kita bisa minta bantuan ke teman-teman sendiri gitu. Di saat kita minta bantuan ke teman-teman itu, teman-teman pasti akan membantu kita, mengayomi kita untuk menyelesaikan tugas tersebut gitu. Jadi kita merasa ringan saja gitu, apalagi di bawah fun, di bawah enjoy gitu, dan kita bisa saja mengumpulkan itu secara tepat waktu gitu. Oke, jadi betul teman-teman, meskipun banyak tugas ya, dan saya rasa tugas nggak cuma ada di program studi teknik sipil, semua jurusan itu pasti ada tugasnya ya. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah mahasiswa program studi teknik sipil itu solidaritasnya sangat tinggi ya dalam berorganisasi, kemudian kalau mengerjakan tugas, berdiskusi, semua akan terasa ringan dan tidak terasa bahwa itu tuh sulit yang sedang kita lakukan. Percayalah pokoknya ya, betul ya, ini udah ada saksinya nih bagi kita kan. Ya betul, memang teknik sipil itu terkenal dengan solidaritasnya yang sangat tinggi. Nah terus selama kuliah di teknik sipil nih Mbak Gita dan Mas Bima, kuliah di teknik sipil itu mengganggu kegiatan yang lain nggak? Kayak misal kuliah di teknik sipil jadi tidak bisa berorganisasi atau tidak bisa menyalurkan hobinya kita gitu, gimana? Oh itu sih kita mau. Coba Mbak Gita dulu lah. Jadi dari aku sendiri yang notabene-nya menjalani suatu program studi teknik sipilnya bagi saya wanita gitu, itu tidak menghambat sama sekali entah berorganisasi atau menjalankan hobi kita sendiri. Saya sendiri menjadi anggota organisasi di kampus ini, dan saya juga aktif di media sosial. Kalian juga pasti teman-teman paham tentang dunia entertainment di
entah Instagram atau media sosial lainnya gitu. Saya aktif di dunia itu dan itu tidak menghambat sama sekali, tergantung kalian manage waktu keseharian kalian gitu. Dan di saat kalian bisa fokus untuk kedua kegiatan itu, kalian bisa menjalani itu semua gitu. Dan itu banyak sekali kebaikan buat kalian gitu, entah dari segi pengalaman, segi melatih diri kita sendiri gitu, itu banyak sekali manfaatnya. Oke, Mbak Gita bilang aktif di media sosial nih. Jadi apa nih? Endorsement atau gimana gitu ya? Endorsement gitu. Wah, kalau boleh tahu berapa nih followersnya nih? Teman-teman, kalian bisa langsung cek aja ke @gita.krn ya untuk lihat followers aku. Kelihatannya banyak ya Mas Bima ya. Iya. Harus saya kamera ini. Oh gitu. Terus gimana saya sampai membantu saya untuk menjalankan job endorsement itu. Oke, sip, mantap lah kerjasama yang baik ya. Nah, kalau dari Mas Bima gimana? Menurut saya sendiri ya kayaknya nggak ada yang terlalu ini ya. Kalau organisasi saya bisa melakukannya gitu kan, biasa saja, nggak terlalu waduh jadinya nggak ada waktu nih, nggak ada biasa aja. Dan juga saya juga di samping itu bisa mulai usaha gitu kan, misalnya bisnis atau apa bisa gitu. Kita nggak akan terpaku di kuliah ini tuh teknik pusing gitu, terus kita nggak bisa ikut organisasi dan nggak kan. Oh, Mas Bima berarti sambil kuliah sambil punya usaha juga. Usaha apa? Dan saya kebetulan masih merintis biro wisata. Oh, biro wisata. Oke. Pemirsa juga nanti kalau butuh biro wisata nanti akan mulai. Jadi teman-teman langsung kalau info Saya ya. siap nih, mantap sekali mahasiswa dari program studi teknik sipil ya, bisa endorsement, bisa juga sambil bisnis dan berusaha ya. Jadi tidak ada yang sulit, tidak ada yang mengganggu kegiatan selain apa? Selain berkuliah, kalian juga bisa tetap berkegiatan lainnya meskipun di teknik sipil yang terkenal susah dan lain-lain itu mitos belaka ya. Semuanya bisa dilewati dan diselesaikan dengan baik. Oke, sekarang kan Mas Bima dan Mbak Gita ini sudah di semester 4 ya. Boleh dong diceritakan ke teman-teman nih, barangkali ada yang mau tahu sampai semester 4 ini apa aja sih yang sudah dipelajari? Oke, teman-teman tadi sudah lihat kan situasi laboratorium Politeknik Sipil ini. Saya dengan Bima ini tadi di laboratorium itu sedang praktikum teknologi bahan konstruksi, di mana itu teman-teman bisa mempelajari itu di semester 2 dan tidak hanya praktikum itu saja ya teman-teman, masih banyak praktikum di Politeknik Sipil ini. Oke, jadi kalau di teknik sipil itu belajarnya nggak melulu di kelas teman-teman ya, nggak hitung-hitungan terus di kelas kita ada praktikum di laboratorium ya, dan bukan cuma praktikum teknologi bahan aja yang tadi kita ada praktikum ilmu tanah nih, mungkin alat-alatnya bisa teman-teman lihat ya, ada di belakang kita, kemudian ada mekanika tanah juga ya. Nah, dan lain-lain, kita juga bisa mungkin mengadakan kuliah lapangan ya, kuliah lapangan untuk melihat secara langsung gimana sih pekerjaan di proyek. Karena nanti di semester 6 atau 7 kalian juga harus melakukan kerja praktek. Nah, mungkin Mas Bima sama Mbak Gita belum ya untuk kerja praktek, tapi nanti di semester ke depan mereka akan melakukan kerja praktek, di mana kerja praktek itu mereka akan benar-benar melihat bagaimana proses pembangunan infrastruktur dari awal sampai dengan akhir di proyek. Jadi sudah merasakan dunia kerja lah, sudah merasakan dunia kerja yang sebenarnya. Sudah dilatih dulu ya, Iya, betul sekali. Gitu. Dan yang paling penting nih, Mas Bima dan Mbak Gita, kalau nanti di kerja praktek itu dirasa kalian bisa bekerja dengan baik, itu banyak juga loh perusahaan yang akhirnya langsung sudahlah mempekerjakan meskipun masih mahasiswa, jadi kan bisa belajar, bisa sambil bekerja juga kan gitu. Karena teknik sipil itu sifatnya praktis teman-teman, jadi kita belajar dan langsung praktek di lapangan pokoknya kalau bisa menikmati dan have fun, oke lah di teknik sipil ya. Di samping itu bisa juga kita walaupun itu ya semester 2 itu kita udah bisa, misalnya ada proyek ya, pengaspalan apa kita bisa main di situ, kita cuma izin iya survei bisa. Itu teknik sipil itu udah ngerti lah dan orang-orang proyek itu pasti oh ini kemudian mereka mau belajar kerjanya. Teknik sipil seperti itu. Jadi ya tidak melulu kita tatap muka dengan dosen gitu, kita bisa mengenal sosok di proyek, mengenal sosok di lapangan gitu, untuk nanti bekal kita sendiri gitu setelah lulus dari teknik sipil. Jadi relasinya itu lebih luas ya. Iya, mengembangkan relasi. Relasi itu betul sekali. Oke, kemudian tadi saya tanya tentang sudah dipelajari apa saja gitu ya. Nah sekarang sampai semester 4, pencapaian apa yang sudah dicapai oleh Mbak Gita dan Mas Bima selama kuliah di Banyak banyak sekali wawasan yang bakal kalian dapat teman-teman di teknik sipil ini.
ya terutama yang kita berdua kemarin kan dia habis mengikuti pertukaran mahasiswa dan alhamdulillahnya ada 40 orang yang lolos ke Universitas Negeri Makassar itu Bu. Saya sama kita itu bareng kebetulan di sana kurang lebih 2 bulan ya di sana 2 bulan dan itu pengalamannya luar biasa. Itu program pertukaran mahasiswa merdeka dari Kemendikbud ya. Ya, Saat itu Mbak Gita dan Mas Bima lolos sebagai salah satu pesertanya dan dikirim ke Makassar, Sulawesi. Universitas Negeri Makassar ya. Nah itu selama 1 semester. 1 semester. 1 semester. Ya, Gimana? Karena itu kan masih PPKM ya. Iya, jadi kita diberangkatkannya itu. Ya. Terus pengalaman di sana kira-kira gimana? Happy atau Luar biasa. Luar biasa. Apalagi kita angkatan pertama ya, Bu. Iya, Angkatan pertama yang masih yang masih ibaratkan buta gitu tuh, Iya. nggak ada pengalaman dari tingkat atasnya gitu. Iya. Jadi kita menjalankan, jadi masih banyak gini gitu, tapi ya enjoy aja gitu. Oke ya, jadi itu teman-teman banyak sekali saat ini program-program ya yang biasa kita sebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana itu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studinya. Salah satunya adalah pertukaran mahasiswa nih, bisa ke luar universitas ya, di luar pulau atau bahkan di luar negeri. Nah selain itu ada kegiatan lainnya juga. Program Studi Teknik Sipil itu sudah menginisiasi 3 BKPM-BKM ya, antara lain pertukaran mahasiswa, magang industri, dan KKN tematik juga gitu. Jadi nanti teman-teman bisa ikut program-program tersebut. Banyak sekali ya programnya. Iya dong, jelas. Dan ke depan kita akan terus menambah lagi BKPM-BKM-nya supaya bisa memfasilitasi mahasiswa juga untuk mengikuti kegiatan MBKM yang lain. Berarti Gita dan Bima masih bisa mengikuti ya? Bisa Bisa, jelas. kita luar negeri. Iya. Ini yang mau saya tanyakan, rencana kalian ke depan nih kan baru semester 4, masih ada 4 semester lagi kurang lebih di ke depan sana. Rencananya kalian mau ikut program apa lagi deh di sini? Karena kemarin kita pertukaran luar negeri aja udah begitu ya gitu. Jadi kita mau ke luar negeri biar lebih luas lagi pengalamannya, relasinya dan juga ilmu-ilmunya. Oke, jadi pertukaran mahasiswa ke luar negeri ya. Nah, karena teman-teman di sini juga di UGJ kita memfasilitasi untuk melakukan pertukaran ke luar negeri dan alhamdulillah nih program studi teknik sipil sudah 3 tahun berturut-turut mengirimkan mahasiswanya ke luar negeri untuk program pertukaran. Mungkin tambahan juga dari kita ya, kalian tidak mematok di saat kita sudah pertukaran mahasiswa di luar negeri kita harus lanjut ke luar negeri gitu ya. Enggak, teman-teman, masih banyak program yang kalau bisa kita ambil, contohnya magang gitu ya. Jadi di program teknik sipil ini juga pihak program studi ini memfasilitasi untuk kita mengikuti sebuah program magang yang dimana bisa perusahaan BUMN atau perusahaan konstruksi lainnya gitu, dan mereka pasti bakal membantu kita gitu untuk menggapai program itu gitu. Iya, betul. Oke. Nah, terus bertanya soal pengalaman selama kuliah sudah, rencana ke depan sudah. Nah, sekarang kita lebih maju lagi deh. Setelah lulus nih, setelah lulus, rencananya Mbak Gita sama Mas Bima nih mau kerja sebagai apa sih? Sebagai lulusan teknik sipil? Oke. Baru nih. Kalau greget ya. Sih ya greget banget. Banyak sih. Apalagi kalau misalnya kita jadi software engineer atau kerja di BUMN, wah gajinya luar biasa. Gajinya luar biasa ya. Karena di teknik sipil itu ya kita itu peminatnya sedikit, padahal kalau kerja itu Sangat luas. Nah, kalau Mas Bima sendiri lebih prefer untuk jadi apa nih? Saya belum terlalu ini ya, cuman kalau dilihat emang saya tuh tujuannya itu masuk ke BUMN aja. BUMN. Oke, kalau Mbak Gita? Kalau dari aku sendiri ya, siapa sih yang gak mau masuk ke BUMN? Nah, Tapi itu. saya juga mau gitu. Iya, betul. Oke, kalau dari aku sendiri, sepertinya aku ingin memfokuskan diri ke bidang jalan ya. Saya juga melihat, kalian tahu sirkuit Mandalika kan? Nah, itu kontraktor itu seorang wanita, Bu. Oke. Itu aku kayak ini enak sekali gitu di bidang jalan gitu, dan saya juga ada keinginan bakal memfokuskan diri untuk ke jalan gitu. Oke, jadi teman-teman di program studi teknik sipil itu memang kita akan mempelajari ya, khususnya di teknik sipil UGJ 5 bidang, 5 rumpun keahlian ya. Ada transportasi, salah satunya jalan tadi yang Mbak Gita sebutkan itu masuk ke rumpun transportasi. Kemudian ada sumber daya air, ada struktur ya kayak gedung, jembatan, kemudian ada manajemen konstruksi dan ada geoteknik. Geoteknik itu lebih
mendalami soal tanah ya, bagaimana jenis tanah, struktur tanah dan lain-lain. Jadi banyak sekali keahlian yang nanti bisa kalian pelajari dan nantinya bisa kalian pilih nih mau fokus kemana gitu. Ya kalau Mbak Gita tadi mau fokusnya di transportasi di bidang jalan gitu kan, tapi banyak sekali pilihan ya yang bisa kalian pilih. Nah untuk prospek kerja sendiri ya, kita bisa jadi kontraktor ya, kontraktor yang membangun infrastruktur ya kan, terus apalagi konsultan. ya konsultan perencana, konsultan pengawas. Selain itu apa, akademisi. Saya salah satu contohnya lulusan teknik sipil yang menjadi akademisi dengan catatan melanjutkan studi ke magister ya atau ke S2, maka kalian bisa jadi akademisi atau peneliti. Nah selain itu tadi nih Mas Bima di awal bilang PNS ya, pegawai negeri sipil. Mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang mengira teknik sipil itu nantinya jadi PNS gitu, pegawai negeri sipil ya karena ada sipilnya gitu. Tapi enggak teman-teman ya, bukan menjadi PNS prospek utamanya, tapi PNS itu menjadi salah satu prospek kerja dari lulusan teknik sipil ya. Jadi bisa jadi PNS tapi lebih luas daripada itu. Kita lebih luas daripada itu. Nah teman-teman, di program studi teknik sipil itu ada 3 jenis kelas. Yang pertama kelas reguler, kemudian ada kelas bilingual, dan yang ketiga ada kelas reguler sore untuk memfasilitasi para pekerja yang tetap ingin meningkatkan pendidikannya. Nah kebetulan Mbak Gita ini dari kelas bilingual ya Mbak ya? Ya salah satu perwakilan dari kelas bilingual, jadi kita bisa tahu lah apa sih bedanya nih kelas bilingual sama kelas reguler, coba Mbak. Oke, dari kita sendiri nggak ada perbedaan signifikan ya teman-teman. Jadi kalau di bilingual sendiri yang mungkin kelihatan jelasnya itu di bahasanya gitu. Jadi kita di bilingual ini 2 bahasa gitu, terutama kita di kelas A ini untuk tugas, untuk ujian, dan untuk laporan proposal atau laporan KP skripsi itu kita menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Tapi itu juga tidak akan memberatkan kalian gitu. Malah di saat kalian mempelajari 2 bahasa itu akan meningkatkan soft skill kalian dalam speak up gitu Bu. Dan itu memberi bekal yang sangat baik gitu buat teman-teman. Iya betul. Jadi ini namanya bukan kelas internasional ya teman-teman, nggak usah khawatir. Kalau kelas internasional mungkin berpikirnya semua pakai bahasa Inggris, tapi kita adanya kelas bilingual. Jadi menggunakan 2 bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Baik dari sisi perkuliahannya ya, perkuliahannya kita menggunakan 2 bahasa, kemudian tugas, ujian, laporan dan lain-lain itu menggunakan 2 bahasa. Tapi memang dilatih untuk terbiasa menggunakan bahasa Inggris ya, gitu. Kita ambil positive thinkingnya, itu melatih kita ya untuk berbicara dan meningkatkan skill kita dalam berbahasa Inggris. Nah kemudian Mas Bima ini dari kelas reguler. Gimana nih, di kelas reguler Mas Bima merasa nggak ini bukan kelas unggulan atau kayak gimana gitu? Enggak, semuanya itu sama ya sebenarnya, bilingual dengan reguler. Yang membedakan itu cuma isi bahasanya, karena dari segi materi, dosennya, dan juga waktu jamnya pun nggak terlalu ini ya, sama. Karena untuk mata kuliah ini ya sama, sejam 4 menit, nggak ada perbedaan. Oke, jadi perbedaannya cuma dari bahasa pengantar saja ya. Untuk kualitas materi perkuliahan, dosennya semua sama, baik itu untuk reguler dan bilingual gitu. Nah, ada satu jenis kelas lagi nih, kelas reguler sore. Nah, tapi berhubung tidak ada yang bisa saya tanya di sini ya, tidak ada yang bisa saya tanya, tapi kita udah punya cuplikannya nih teman-teman. Kita coba lihat ya di sini. Oke. Halo teman-teman, di samping saya sudah ada mahasiswi kelas reguler sore. Nah, untuk tahu bagaimana sih kelas reguler sore itu, yuk kita langsung tanya ke mahasiswinya. Oke. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Tika. Oke, Mbak Tika. Sebelum saya tanya-tanya nih Mbak mengenai kelas reguler sore, boleh dong ya kita tahu kenapa Mbak Tika itu mengambil jurusan teknik sipil UGJ? Tuh ya. Kalau sebenarnya sih ini lebih ke arah pengembangan diri ya, karena kebetulan di UGJ itu kan di teknik sipilnya khususnya ya kita diajarin cara mendesain rumah, cara membangun rumah dengan struktur yang baik, cara membuat gambar-gambar rumah yang baik dengan beberapa aplikasi yang oke banget ya, yang bisa dipakai untuk properti di luar gitu. Nah kebetulan Tika itu kerjanya di bidang properti juga, tapi hanya di pemasaran. Nah alangkah baiknya kalau seandainya nih Tika bisa memasarkan produk, bisa juga membuat produknya. Wah, gitu. mantap ya Mbak Iya, iyalah arahnya sih lebih ke arah ke sana. Oke, berarti
sangat related ya Mbak Tika ya Banget, terhadap banget. pekerjaannya Mbak Tika Iya. ke jurusan teknik sipil kita. Betul. Oke. Nah kalau selanjutnya kalau misalnya ditanya Mbak, apa sih Mbak bedanya kelas reguler sore dengan kelas reguler? Sebenarnya bedanya hanya di waktu ya, karena kita kan kalau kelas reguler sore itu kan dari pagi sampai sore ini udah kerja nih. Nah, untuk di UGJ sendiri di teknik sipilnya kelas reguler sore itu waktunya dari jam 4 sampai jam 9 malam untuk hari Jumat. Tapi kalau hari Sabtunya kita biasanya full nih dari jam 8 pagi sampai sore. Iya, hanya itu aja sih. Oh, perbedaannya. Iya. Oke, berarti kalau kelas reguler sore itu teman-teman itu mulainya di jadwalnya di hari Jumat. Di hari Jumat Iya. itu ada jam 4 ya Mbak ya, dari Betul. jam 4 sampai Betul. jam 9 malam. Kemudian di hari Sabtu Iya. dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, berarti utamanya itu hanya yang membedakan reguler sore dan kelas reguler aja itu hanya di waktunya aja Waktunya teman-teman. aja. Waktunya aja. Selanjutnya Mbak, kalau misalnya dari segi kualitas nih Mbak, dari segi kualitas apa sih yang membedakan antara kelas reguler sore dan kelas reguler aja? Sebenarnya nggak ada bedanya ya, yaitu yang tadi Tika bilang, bedanya hanya di waktu aja. Karena untuk kualitas pendidikan, dosen, itu semuanya sama, baik reguler pagi maupun reguler sore gitu. Oke, berarti sama ya Mbak ya? Sama. Nah, jadi Mbak, kalau misalnya ditanya lagi nih Mbak, apakah kuliah di teknik sipil UGJ itu mengganggu pekerjaannya Mbak Tika? Enggak sih, karena kita kan dari awal sudah berkomitmen ya bahwa kita ingin memajukan pendidikannya kita untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Waktu juga kan nggak terlalu terganggu. Oke, berarti untuk Mbak Tika sendiri berarti nggak terganggu ya Mbak ya? Nggak terganggu. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau masuk di kelas reguler sore yang kerjanya itu full time masih bisa tercover ya Mbak ya? Bisa. Masih bisa tercover karena memang jadwal kuliah di kelas reguler sore itu di luar jam kerja pada umumnya. Fleksibel banget sih ya. sebenarnya, iya. Nah, berarti memang sangat tidak mengganggu ya Mbak Tidak, ya? enggak. Nggak mengganggu. Nah terakhir nih Mbak Tika, menurut Mbak Tika recommended nggak sih kuliah di teknik sipil UGJ? Recommended dong, recommended banget malahan karena kan untuk UGJ sendiri akreditasnya sudah B ya, kualitas dosen dan pendidikannya juga bagus banget si Ayu Majapuni. Apalagi untuk kelas reguler sore fleksibel banget deh pokoknya, waktunya oke. Oke, jadi dari segi waktu nggak mengganggu, Iya, kemudian betul. dari segi kualitas dosen dan pembelajaran juga sudah oke ya Mbak ya. Iya. Kemudian juga dari segi akreditasinya juga sudah B. Sudah B dong. Jadi nggak apa ya, jadi sangat bagus lah ya untuk dan Iya, recommended iya, sekali betul. kuliah di teknik sipil UGJ. Oke, baik. Nah tadi ya teman-teman semuanya kita sudah berbincang-bincang nih dengan Mbak Tika, salah satu mahasiswa kelas reguler sore. Nah terkait waktu ya Mbak ya, terkait waktu, kemudian pembelajarannya seperti apa, kemudian kualitasnya seperti apa juga, dan yang terakhir terkait fleksibilitas. Itu yang paling penting Iya, ya Mbak itu ya, yang karena paling penting ya. karena dikombin antara kuliah dan bekerja. Kerja, betul. Nah, sehingga teman-teman semuanya yang ingin meningkatkan pendidikan ya kepada karyawan yang di luar sana yang ingin meningkatkan pendidikan, ayo buruan daftar ya Mbak ya ke Ya. kita, ke teknik sipil UGJ, kemudian khususnya di kelas reguler sore ya, seperti itu ya Mbak ya. Betul. Baik, Mbak Tika, terima kasih banyak ya Mbak ya sudah Sama-sama. hadir di Iya. acara kita siang ini. Terima kasih Sama-sama. banyak sudah berpartisipasi juga. Kita kembalikan ke studio. Iya. Oke, dari cuplikan yang tadi kita lihat, nah kita bisa tahu dong ya kira-kira kelas reguler sore itu seperti apa. Nah kami harap dengan cuplikan yang tadi itu bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua yang mungkin masih ragu nih terkait kelas reguler sorenya program studi teknik sipil. Gak usah ragu, kalian bisa tetap bekerja sambil meningkatkan pendidikan kalian. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir lah dari saya ya. Tidak terasa ya, ini sudah terakhir. Iya, nggak terasa ya. Kalau ngobrol emang nggak kerasa gitu semuanya ya. Nah, ini terkait beasiswa. Nah, kalau di UGJ ini, di Fakultas Teknik UGJ menyediakan beasiswa nggak buat mahasiswanya? Sangat menyediakan teman-teman. Jadi kalau kalian mau masuk sini, pertama itu ada
beasiswa langsung dari Jarum ya, dari Jarum. Beasiswa Jarum. Lalu ada juga beasiswa dari program-program seperti kami, Pemuda Kampus Merdeka itu, dan juga dari kampus dari UNIF. Biasanya kalau saya kemarin karena saya mengikuti organisasi resimen mahasiswa itu kebetulan ada beasiswanya ya. Walaupun beasiswanya tidak terlalu banyak, tapi sebenarnya di kita itu banyak wadah untuk beasiswa itu. Sudah difasilitasi. Jadi kita nggak akan kalah. Oke, jadi memang di UGJ ini menyediakan banyak sekali program beasiswa. Jadi bagi teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan tapi terkendala biaya, nggak usah khawatir. Banyak sekali beasiswa yang bisa dicoba ya. Nah, salah satunya Mas Bima ini karena aktif berorganisasi, akhirnya dapat beasiswa UKT ya, gitu ya. Beasiswa UKT atau bantuan untuk uang kuliah selama 1 semester gitu. Dan itu kalau dilanjutkan banyak lagi program yang bisa Mas Bima coba. Dan semester ada ya? Iya, tiap semester selalu ada. Jadi nggak usah khawatir, selama kita punya semangat yang tinggi, punya keinginan, kita pasti bisa menyelesaikan semua proses yang sedang kita jalani. Nah, oke, mungkin kita ngobrol-ngobrolnya sampai sini ya, gitu. Tapi sebelum itu saya pengen minta saran atau masukan dari Mas Bima dan Mbak Gita nih untuk teman-teman semua yang mungkin mulai berminat untuk masuk program studi teknik sipil. Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sendiri buat teman-teman yang udah ada keinginan setelah menonton video ini gitu ya, saya ingin jadi teknik sipil gitu ya, ingin mengambil prodi teknik sipil di UGJ ini, teman-teman saya yakinkan kepada kalian jangan ragu sama sekali untuk masuk prodi teknik sipil UGJ ini karena sangat bagus gitu dan akhirnya sudah baik, sudah fasilitas mumpuni. Kalian jangan ragu untuk daftar ke program studi teknik sipil di UGJ ini teman-teman. Semangat ya buat kalian yang mau masuk ke program studi teknik sipil UGJ ini teman-teman. Ya, sedikit tambahan juga, kita juga di teknik sipil itu tidak harus kita pintar matematika. Yang penting ada semangat yang tinggi dan juga kemauan untuk belajar, pasti kita akan dimudahkan. Dan juga di teknik sipil itu ketika kita sedang menerima teori, kita akan mudah mempraktekkan di lapangan karena teknik sipil itu luas, banyak proyek di jalanan seperti aspal, ya kan. Terus juga ada juga struktur bangunan, itu kita bisa langsung main ke tempat proyeknya langsung, kita tinggal izin dan pasti insya Allah diizinkan. Oke, mungkin cukup sekian perbincangan kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih untuk Mas Bima dan Mbak Gita atas sharingnya ya untuk semua pengalaman selama berkuliah di program studi teknik sipil Fakultas Teknik UGJ Cirebon. Nah, bagi teman-teman yang berminat untuk masuk ke program studi teknik sipil, tidak perlu ragu dan segera daftarkan diri melalui website www.register.ugj.ac.id ya, atau barangkali ada yang mau tahu secara langsung bagaimana program studi teknik sipil, bisa langsung berkunjung ke kami di Kampus 1 UGJ, Jalan Pemuda nomor 32, Kota Cirebon. Kami tunggu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di UGJ Berisik berikutnya. Dah.